Ayo ke kelas silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah karena nantinya ibu akan bersama kalian terus, jadi kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama itu adalah sebelum kegiatan pembelajaran semua HP dikumpulkan. Oke? Ya, jadi sekarang silakan buat tugas kumpul di meja paling depan. Di lemari. Atau di lemari. Biasanya di lemari. Ya, kemudian yang kedua, toleransi keterlambatan. Yang terlambat lebih dari 5 menit, kalau ibu sudah masuk akan berlutut, ya, berlutut sebelum ke tempat duduk. Oke, yang berikutnya, kalau mengumpulkan tugas satu hari lewat dari batas yang sudah ditentukan itu akan dipotong 50. Setuju? Oke, silakan ke kelas saat ini ya. Dan edarkan ke grup kelas kita, ke grup kita. Oke, ada lagi yang mau disepakati mungkin? Pas. Itu saja? Ya. Oke, dan yang paling penting adalah selama kegiatan pembelajaran harus saling menghargai. Jika saya berbicara di depan, kalian dengar. Begitupun kalau kalian sedang bicara, pasti saya menghargai apa yang kalian bicarakan. Ya? Ya. Oke, saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Baik, tujuan pembelajaran kita tentang fungsi komposisi ini, yang pertama itu setelah kalian sebentar mempelajari fungsi komposisi, kalian dapat mengetahui pengertian dari komposisi fungsi. Kemudian kalian juga bisa menentukan sifat-sifat komposisi fungsi, dan yang terakhir apa? Namun sebelumnya, minggu lalu kebetulan
Oke, contohnya itu seperti jika Bapak dan Mama akan dipasangkan, maka Bapak ini harus dipasangkan dengan Mama, bukan dengan mama-mama yang lain. Mama-mama yang baru. Kalau dengan mama-mama yang baru, berarti itu namanya selingkuh. Itu bukan merupakan fungsi. Nah, kemudian misalnya siapa yang dari rotate sini? Dari rotate, angkat tangan. Oke, rotate. Ada yang dari sabu? Ya, sabu. Kalian punya budaya masing-masing kan? Budaya rotate dengan budaya sabu. Tidak mungkin si namanya siapa? Si Brian ini dia akan memiliki budaya rotate, sementara dia dari sabu. Kan tidak mungkin toh? Kalau dia memiliki dua budaya, berarti dia itu namanya perselingkuhan budaya. Jadi dia hanya memiliki satu budaya. Oke, perhatikan kasus ini. Silakan satu orang baca yang Apakah bisa pernah membuat kue atau melihat orang membuat kue donat? Apa saja bahan adonannya? Ya, ada tepung terigu, permipan, mentega, gula, telur, susu, minyak goreng. Setiap bahan tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Jika bahan-bahan tersebut disatukan, maka akan membentuk suatu komposisi dengan fungsi baru. Oke, kalian pernah membuat kue donat? Tidak. Yang laki-laki pasti saya pernah kue. Tapi kalau yang ibu-ibu ini, saya yakin bisa buat kue. Jadi dalam membuat kue donat itu ada beberapa campuran bumbu untuk membuat adonan seperti tepung terigu, permipan, dan yang lainnya. Bumbu-bumbu ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, ketika disatukan menjadi adonan untuk membuat donat, maka itu akan menghasilkan fungsi yang baru dan nantinya akan menghasilkan kue donat. Kemudian, misalnya ada yang tahu makanan khas rote? Ada. Siapa? Oke. Apa sih? Apa makanan khas rote? Bose. Jagung bose. Nah, jagung bose itu kan dicampurkan dari berbagai bahan kan? Ada jagung, apalagi? Jagung, Ya, kacang, dan lainnya. Nah, di situ ada berbagai bahan dengan fungsinya masing-masing. Jagung, kacang, ketika dicampurkan menjadi satu, dia akan menjadi fungsi yang baru, yaitu jagung bose. Nah, kemudian kebetulan ibu juga dari Flores, dari Manggarai. Di Manggarai itu makanan khasnya itu ada yang namanya repok. Nah, repok ini itu terbuat dari tepung beras, habis itu kelapa dan gula merah. Nah, semua bahan-bahan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Namun ketika disatukan akan menjadi fungsi baru, yaitu repok. Ya, sampai sini paham ya? Ya, itu yang dinamakan dengan komposisi fungsi. Ya, perhatikan di sini, komposisi fungsi dalam matematika adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi, seperti yang sudah dijelaskan pada contoh-contoh yang tadi di sebelumnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa fungsi komposisi adalah fungsi di dalam fungsi. Iya, fungsi komposisi adalah fungsi di dalam Fungsi. Nah, kemudian dalam menyatakan fungsi komposisi, jangan dulu catat, nanti ibu kirim materinya. Ya, dalam menyatakan fungsi komposisi ada 3 syarat. Nah, misalkan terdapat fungsi fx, gx, dan hx. Maka yang pertama, f komposisi g dapat dinyatakan dengan ini ya. Ada yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca ini? Ayo angkat tangan. Ayo. Ya. F komposisi G. Oke, F komposisi GX. Ada yang lain? Apa? Fox. Ya. Ada yang lain lagi? Oke, pas ya. Ini bundaran dalam matematika. Ini adalah komposisi
Bisa lihat di atau fungsi HX di dalam G. Oke, atau fungsi HX di dalam G. Ini yang harus kalian perhatikan untuk menyelesaikan suatu fungsi. Oke, selanjutnya kita akan duduk dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Namun sebelumnya Ibu akan memberitahukan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Nah, langkah pengerjaan LKPD-nya itu waktunya hanya 30 menit. Jadi kalian kerja dengan serius dalam kelompok. Nah, ini karena kerjanya itu dalam tim, bukan mandiri. Jadi kalian harus ada kolaborasi. Kemudian 20 menit selanjutnya kalian akan presentasikan. Paham? Untuk kelompoknya Cahaya Mas Hanafi, Ragil Buana, Kami Selalai, Intian Deklar, Karel Kolok, dan Kami Tinggal Eka. Mungkin kelompok Mas Aku kan ada yang ada kolok. Baik, dari Sulam Kami, dari Suami, dari yang tidak. Nanti tidak
Oke, tepuk tangan untuk teman saya. Baik, untuk kegiatan ada yang beda? Untuk kegiatan semuanya sama? Oke, di sini ada link ya, yang sama dengan 150. Kemudian yang kita perhatikan di sini. Di sini fungsi epic yaitu x tambah 2. Kita substitusikan nilai x sampai dengan 150 ini ke fungsi epic ya. Jadi menghasilkan 150. Kemudian hasil produksi pada tahap 1 yaitu fungsi epic ini kita gunakan untuk melakukan produksi di tahap 2 dengan fungsi g. Maka hasil produksinya itu 22.648. Oke, selanjutnya untuk kegiatan 2. Jika hasilnya 2x tambah 1. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Ini adalah fungsi gx dalam ya, fungsi komposisi f komposisi gx, artinya ada fungsi gx di dalam f. Ya, seperti yang kalian lihat, dia punya fungsi f-nya itu sama dengan gx-nya yang tambah 25.000. Kemudian f-nya 2x tambah 50.000. Nah, karena gx ini dalam fx, tinggal kita substitusikan ke fungsi fx ini, maka menghasilkan fungsi yang menghasilkan kesamaan yang ini. Oke? Semuanya sama? Oke. Nah, selanjutnya juga untuk g komposisi fx ini ada fungsi fx di dalam g, maka hasilnya ini. Ya? Oke, baik. Karena semuanya sudah presentasi, jadi silakan satu orang membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang fungsi komposisi. Oke, ada yang bisa? Oke, silakan dulu ya. Oke, sifat asosiatif dengan identitas berlaku Oke, yang lain dengar? Yang lain dengar? Dan kita dengar? Oke, baik. Adik-adik, dalam fungsi komposisi itu, perhatikan di sini. Fungsi komposisi itu kan dia punya bentuk itu bundaran itu kan. Nah, dia kan dibaca komposisi. Kemudian dalam fungsi komposisi, sifat komutatif itu atau pertukaran tempat tidak berlaku. Kemudian yang berlaku adalah sifat asosiasi atau pengelompokan dan juga sifat identitas. Oke, untuk fungsi komposisi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, baik. Karena kita punya materi sampai di sini, untuk hari ini sekian saja. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Sebelum kita pulang, mari kita satu orang pimpin kita dalam ya. Amin.
Semuanya siap.